Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, untuk diskusi pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan member dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang sebagai pembaca, yaitu saudari Lutfia Nurbaini, penerjemah sekaligus yang menjelaskan Firda Abdullah, Isyahan Nabiani, dan Tina Patricia. Baiklah, untuk lebih barokahnya diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk membaca pertama dari saudari Lutfia Nurbaini, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Ula, Al-Umur Al-Maqasid. Kaidah yang pertama, segala sesuatu dengan tujuannya. Al-Faslul Awal, bagian yang pertama. Fi qawaidil khams allati turja'u ilayha jam'ul masail al-fiqhiyyati. Pada kaidah yang kelima, rujukan semua masalah fikih. Alam anna ba'dul ulama'i raddul fikhi ila khamsi qawaidah. Ketahuilah bahwasanya sebagian ulama telah mengembalikan masalah fikih ke dalam 5 kaidah. Al-awwalu al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Al-thani al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang kedua, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-thalithu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Yang ketiga, kesulitan dapat menarik kemudahan. Ar-rabi' ad-daruratu yuzalu. Yang keempat, bahaya harus dihilangkan. Al-khamsatu al-'adatu mahkamatun. Yang kelima, kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Warja'a Sultanul Ulama'i Izzuddin bin Abdissalam al-fikah ila kalimataini. Sultan Ulama Izzuddin ibn Abdissalam mengembalikan fikih kepada 2 kalimat saja, yaitu Darbul Mafasid wa Jalbul Masalih. Melalui
pasar. Qala Taj As-Subki, telah berkata Imam At-Taj As-Subki, wa tahqiqu indi annahu urida birujuhi ilayya biqawli. Yang benar menurut pendapatku, kalau yang dikehendaki secara global maka memang demikian. Wa in urida rujul biwuduhin fasha'nuha tarbu ala al-ishrina bal mi'atain. Maka memang demikian, hanya 5 kaidah begitu saja. Akan tetapi kalau yang menghendaki secara jelas atau terperinci, maka bisa lebih dari 20, bahkan mencapai 200 kaidah. Al-Qaidatul Ula, al-umur maqasidiyah. Kaidah pertama, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Wa ta'alluqu bi hadhihi al-qaidati al-umur. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kaidah ini, di antaranya al-awwal fi asliha. Yang pertama, pada asalnya atau sumber kaidah. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Dan hukum asal padanya firman Allah Ta'ala, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya diberikan dengan pahala itu. Wa minna wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka diberikan olehnya pahala akhirat. Minna, daripadanya. Ali Imran ayat itu dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 145. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Barang siapa, bagi setiap orang dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu akan dicapainya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanyalah kepada apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Atani fima yarji'u ila hadhihi al-qaidati wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adana dainan wa huwa yanwi ayyu'addiyahu addallahu anhu yaumil qiyamah. Barang siapa berutang dan berkhianat akan membayarnya, dan berniat akan membayarnya, maka pasti Allah SWT akan membayarnya pada hari kiamat. Wa man adana dainan wa huwa yanwi an la yu'addiyahu ma mata. Dan barang siapa berutang dengan niat tidak akan membayarnya, maka kemudian dia mati. Qala Allahu yawmal qiyamah, Allah berkata kepadanya pada hari kiamat, zananta anni la akhudhu li'abdi bihaqqihi. Engkau menyangka
kebenaran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa yanwi an yakuma barang siapa mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia akan bangun yusalli minal laili faqalabathu ainahu hatta asbaha. Kemudian dia berniat akan bangun untuk sholat malam, lalu kedua matanya mengalahkannya hingga waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka akan ditulis baginya menurut apa yang dia niatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Lutfiah Nurlaili. Baiklah, kita beranjak kepada penjelasan bagian pertama dari saudari Firda Mardoatillah SE. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan sebenarnya sebagai ulama itu mengembalikan diri kepada 5 kaidah. Al-umur bimaqasidha, al-yakin la yuzal bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ad-darru yuzalu, dan al-'adatu muhakkamatun. Jadi di sini maksudnya setiap ada permasalahan fikih maka sebagian ulama akan merujuk kepada 5 kaidah yang tadi sudah disebutkan. Tapi menurut sultan ulama Imam Izzuddin bin Abi Salam, fikih itu dikembalikan atau menjadi rujukan hanya 2 kalimat: darul mafasidi wa jalbul masalihi, menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengembalikan atau menjadikan rujukan fikih itu hanya kepada 1 kalimat saja, yaitu jalbul masalihi, mendatangkan kebaikan saja. Karena sebagian ulama berpendapat sesungguhnya menolak kerusakan itu termasuk daripada kebaikan. Contoh, orang yang tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu kan sudah termasuk kebaikan. Tapi tidak membuang sampah sembarangan itu juga dimasukkan dalam darul mafasidi, menolak kerusakan, agar tidak terjadi kerusakan di kemudian hari seperti banjir. Nah, sebagian ulama bersepakat kalau darul mafasidi atau tidak membuang sampah sembarangan itu sudah dimasukkan kepada jalbul masalihi, sudah termasuk jalbul masalihi. Jadi tidak perlu lagi disebut darul mafasidi wa jalbul masalihi, cukup disebut jalbul masalih saja. Lalu di sini Imam Tajus Subeki mengatakan, menurut beliau yang benar adalah jika yang dikehendaki oleh seseorang itu merujuk secara global atau secara umum, maka hanya kepada 5 kaidah yang tadi sudah disebutkan di atas, atau kepada 2 kaidah darul mafasidi wa jalbul masalihi atau jalbul masalihi faqat. Cuma kepada itu saja jika secara global atau secara umum. Tapi jika seseorang itu ingin secara perinci, rujukan secara terperinci, maka itu bisa sampai 20 kaidah atau 200 kaidah. Kaidah pertama, al-umur bimaqasidha. Setiap perkara itu tergantung dengan tujuannya. Di sini tadi ada salah bacaan, yaitu tata'alluqu bihadhil qaidati al-umur al-atiyati, tidak disebutkan. Dan terkait dengan kaidah-kaidah ini perkara-perkara yang akan disebutkan. Al-awwalu fi asli. Di sini dijelaskan tentang dasar adanya atau dalil adanya kaidah al-umur bimaqasidha. Di sini salah satu dalilnya atau sumber dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirah nutihi minha. Jika seseorang itu melakukan suatu pekerjaan hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Tapi jika dia melakukan suatu kebaikan itu, satu amal itu untuk mendapatkan dunia dan pahala akhirat, maka dia akan mendapatkan kedua-duanya. Karena
masyhur yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhirih. Di sini kan disebutkan kalau seseorang itu berniat melakukan satu amal karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala tersebut. Jika dia hanya melakukan amal untuk dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan jika ia di sini jika ia melakukan suatu pekerjaan karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hanya ketertarikan perempuan itu yang dia dapatkan. Lalu dari ketiga, waqaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, barang siapa yang berhutang kepada seseorang lalu dia berniat, dia masih berniat akan membayar hutangnya, tapi dia nggak bayar sampai dia meninggal, maka Allah pasti bakal bayar hutang yang dia hutangkan. Tapi jika ada seseorang yang berhutang lalu dia tidak pernah berniat sekalipun untuk membayar hutangnya, lalu dia mati, Allah akan berkata kepadanya pada hari kiamat, kamu kira aku tidak akan mengambil hak hambaku, hak orang yang tempat dia berhutang? Lalu Allah mengambil kebaikan dari orang yang berhutang tersebut lalu ditaruh di orang tempat dia berhutang. Tapi kalau dia tidak punya kebaikan orang yang berhutang tersebut, maka yang diambil keburukan dari orang tempat dia berhutang lalu ditaruh di tempat orang yang berhutang tersebut. Lalu dari keempat, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang tidur, dia tidur sebelum tidur itu dia niat, nanti saya sholat tahajud nih. Dia masih niat hanya sekedar niat nanti saya bangun buat sholat tahajud. Tapi ternyata dia ketiduran sampai pagi. Nah itu tetap dia diberikan pahala sholat tahajud, tetap dia mendapat pahala sholat tahajud. Padahal kan dia cuma niat, tapi tetap dia dapat mendapat pahala sholat tahajud. Dan tidurnya yang tadi dia ketiduran itu menjadi sedekah dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini, yaitu hadis mengenai niat, adalah seperti dari ilmu. Wa wajahul Baihaqi qawluhu thuluth al-ilmi bi anna kasbal abdi yaqau bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Al-Imam Baihaqi mengatakan hadis niat ini adalah seperti ilmu, sebab perbuatan hamba terletak pada hati, lisan, dan anggota badannya. Faniyatu ahadu aksamiha at-thalathati wa arwajahuha. Sedangkan niat adalah salah satu dari 3 bagian tersebut, bahkan yang paling unggul. Li'anna niyata qad takunu ibadatan mustaqillatan wa ghayruha muhtajun ilaiha. Karena niat bisa menjadi ibadah tersendiri, sedangkan yang lain untuk menjadi sebuah ibadah butuh kepada niat. Wa min thamma warada, dari sinilah muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin adalah lebih baik daripada amalnya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani. An-niyatu bila amalin khairun min amalin bila niyatin. Maksudnya niat tanpa amal adalah lebih baik daripada amal tanpa niat. Wa innal mu'mina yukhalladu fil jannati wa in ata'a Allah muddata hayatihi faqat. Sungguhnya orang yang beriman akan dikekalkan di surga sekali taat kepada Allah. Sekalipun yang taat kepada Allah hanya saat hidup.
annani baqiya abadal abadi lastamaru alal imani, karena niatnya orang andaikan hidup abadi, sungguh dia akan selalu teguh dalam iman. Fajuriya ala dzalika bil khuludi fil jannati, sehingga diberi balasan kekal selama-lamanya di dalam surga. Kama wa illam ya'sillah illa muddata hatihi faqat. Begitu juga orang kafir, sekalipun ia tidak bermaksiat kepada Allah kecuali saja seumur hidupnya. Ukiba dan juludi finnari, maka ia akan tetap disiksa kekal selama-lamanya di dalam neraka. Lianna niyataul kufru ma'asya, karena niatnya adalah kufur selama-lamanya, selama hidupnya. Ma'yarju ilayya minal abwab, bab yang bisa dikembalikan pada keadaan ini. Min dalika rubati, di antara bab tersebut seperempat dari ibadah. Kal wudu'i wal ghusli fardhan wa naflan. Semuanya butuh kepada niat seperti wudu dan mandi, baik fardu atau wasolati uhanwaya, solat dengan segala macamnya. Fardi ainin wa kifayatin wa rawatibatin wa sunnah qasri wal jam'i wal imamati wal ibtida'i wa ada'i zakati. Fardu ain dan fardu kifayah, solat rawatib dan solat sunnah, solat qasar dan jamaah, niat jadi imam dan makmum, membayar zakat. Wasti'malil huliyyi aw kanzihi wat tijarati wal qiyati wasawmi fardhan wa naflan wal i'tikafi wal hajj wal umrati. Menggunakan perhiasan atau hanya perdagangan dan memiliki penyimpanannya untuk dimanfaatkan, bukan untuk diperjualbelikan lagi. Puasa baik fardu ataupun sunnah, iktikaf haji dan umrah. Warubul muamalat wal munakahat, seperempat dari muamalah dan munakahat, wal jinayat dan jinayat. Bimana tawakuf fi husulin thawabi, semuanya butuh kepadanya, maksudnya didapatkan pahala. Ala qasdi taqarrubi biha, hanya apabila dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrubi biha ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bal yasri dzalika ila sa'iril mujabah ila sa'iril mubahati, bahkan akan menjalar kepada seluruh perbuatan yang mubah. Idza qusida biha taqaw al ibadati aw tawassulu ilaiha, apabila bertujuan supaya kuat ibadah dan menjadi perantara ibadah. Kal akli, seperti makan, wan naumi dan tidur. Wabil jumlati yandariju fiha ma la yuhsa minal masail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan fi maraji ila hadil qaidati min abwabil fiqh.
Yang kedua, bab fikih yang bisa dikembalikan pada kaidah ini, yaitu kaidah al-umur bil qasiyah. Ilam annahu qad tawatara an-naqlu 'ala a'immati fi ta'zim qadri hadits niyati. Ketahuilah, sesungguhnya hadis tentang niat ini sudah mutawatir dari mana-mana rawinya, sehingga banyak dari kalangan imam-imam sudah menukilnya untuk dibahas. Qala Imam Syafi'i annahu thuluth al-ilmi. Imam Syafi'i mengatakan hadis mengenai niat ini adalah sepertiga ilmu. Maksudnya kebanyakan dari sepertiga ilmu itu membahas tentang niat. Wajahul Bayaqiyu kaum thuluth al-ilmi. Imam Bayhaqi juga mengatakan hadis niat ini sepertiga ilmu. Sebab perbuatan hamba terletak pada hati, lisan dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu dari tiga bagian tersebut. Bahkan yang paling unggul yaitu hati. Karena niat bisa menjadi ibadah tersendiri. Karena kan kalau kita niat aja tuh udah ibadah dari itu. Sedangkan yang lain kayak anggota badan untuk mulai sebuah ibadah dia butuh kepada niat. Bintang mawarda, dan dari sinilah muncul hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatul mu'mini khairun min amalihi, rawahu Tabrani. Ay an-niyatu bila amalin khairun min amalin bila niyatin. Niat seorang mukmin adalah lebih baik daripada amalnya. Maksudnya niat tanpa amal itu lebih baik daripada dia beramal tapi tidak dia niat. Wa innal mu'mina yuqalladu fil jannati wa in ata'a Allah muddata hayatihi faqad li'anna niyatahu annahu law baqiya abadal abadi lastamarra 'ala al-imani fajuziya 'ala dhalika bil khuludi fil jannati. Sesungguhnya orang beriman akan kekal di dalam surga sekalipun dia banyak dosa dan sedikit kebaikannya, tapi karena niatnya yang akan tetap teguh dalam keimanannya agar dia dikekalkan dalam surga, maka ia akan tetap masuk surga karena niatnya, walaupun dia masuk neraka dulu. Begitu juga orang kafir, sekalipun ia baik, ia cuma beberapa kali melakukan kemaksiatan, ia akan tetap kekal di dalam neraka karena niatnya yang akan tetap di dalam agamanya, yaitu kafir. Penjelasan yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Syahra kepadanya disilakan. Bab yang bisa dikembalikan pada kaidah ini di antara bab tersebut adalah seperempat dari ibadah. Semuanya butuh pada niat seperti wudu dan mandi, baik fardu ataupun sunnah. Sholat dengan segala macamnya fardu, ain dan kifayah, sholat rawatib dan sholat sunnah, sholat qasar dan jamaah. Niat jadi imam dan makmum, membayar zakat, menggunakan perhiasan dan atau menyimpannya, perdagangan dan memiliki penyimpanan untuk dimanfaatkan, bukan untuk diperjualbelikan lagi, puasa baik fardu ataupun sunnah, i'tikaf, haji dan umroh. Seperempat dari muamalah, munakahah dan jinayah, semuanya butuh kepada niat. Maksudnya didapatkannya pahala hanyalah apabila dilakukannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada
seluruh perbuatan yang mubah. Apabila bertujuan supaya kuat ibadah dan menjadi perantara ibadah, seperti makan, tidur, dan lain sebagainya. Dengan demikian banyak masalah yang tidak terhingga dapat masuk dalam kaidah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memperbaiki hukum bacaannya. Tadi di man adana ini membacanya man adna di atas diri dia. Terus tadi Rawahu Nasai dibaca Rawahu Tabrani. Terus yang di bawah di anawaniyatul kufru masien dari bacaan tapi tadi yang paling mahasib. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau mengoreksi bacaan dari saudari Lutfia Nurlaili. Yang pertama, tadi saudari Lutfia Nurlaili bacanya zonantu, tapi seharusnya dibaca zonanta karena saudari Firda Mardatillah mengartikannya kau mengira. Jadi bacanya jadi dia mengikuti itu yang di buku itu, yang di kitab. Tapi tadi Firda ngertiin kamu mengira. Jadi yang benar yang mana? Zonantu atau zonanta? Sama kalau nggak salah yang bacaan warwati batin, tapi ini bacanya warawati batin. Misalkan nih ada orang dia udah tahu hukum kayak yang dijelasin sama Firda tadi kan, dia udah niat ini orang buat sholat tahajud tapi dia ketiduran, jadinya tetap jangan dapat pahala. Terus tapi ini ada orang gini, dia bilang misalkan saya niat aja deh buat tahajud besok, tapi dia bangun jam 3 itu, tapi dia mikirnya kayak gini, udah saya niat, jangan dah saya sholat. Terus gimana itu hukumnya? Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hasnawati atas pertanyaannya. Dan yang akan dijawab oleh saudari Firda Mardatillah. Barangnya dipersilakan. Untuk soal yang tadi, menurut pemahaman saya pribadi, kemungkinan salah. Sama seperti orang yang mungkin seperti orang yang berniat, dia niat
Hah? yang akan digantikan oleh saudari Lutfi Nurlaili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi pertama dia berniat untuk tahajud kan, itu niatnya yang pertama. Lalu ketika dia udah tidur, dia kan niat lagi, saya nggak bakalan tahajud dah. Tapi saya udah berniat di awal, tapi dia berniat karena buat yang terjadinya. Berarti dia perbarui niat pertamanya dengan niat berkahnya, buat sengaja nggak bakalan tahajud. Jadi kayak dia 2 kali niatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Lutfi Nurlaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Kan kalau kita berniat itu kita udah dicatat hitung pahala kan. Kalau lisan, kalau kita ngomong kebaikan, apakah kita dicatat pahala atau enggak? Sedangkan hati kita tidak dia niat, niat hati kita tidak dia berniat kebaikan omongan kita itu, tapi omongan kita itu dia bernilai kebaikan. Apakah dia termasuk kebaikan atau tidak? Ntar dicatat pahala atau enggak? Seperti yang Mami katakan, kan dia tidak niat, tapi dia mengatakan kalimat thayyibah, maka tidak sah. Tapi misalkan dengan kata-kata kebaikan yang dia ucapkan, misalkan kata-kata motivasi. Nah, orang yang dia motivasi itu dia berubah karena kata-kata kebaikan yang diucapkan oleh orang tersebut, walaupun tanpa niat, kan dia dapat pahala dari dittiba, ngikutin. Karena orang itu melakukan kebaikan karena ucapan. Orang yang mengatakan tanpa niat. Baiklah, kita akhiri